Teman-teman, video serial penulisan akademik kali ini membahas tentang struktur artikel jurnal atau yang disebut juga dengan artikel ilmiah. Selain itu, akan dibahas lebih lanjut komposisi atau persentase pada setiap bagian artikel jurnal tersebut. Mari kita mulai. Bahwasanya struktur artikel jurnal itu biasa disingkat dengan IMRAT plus C, A, dan R. Nah, silahkan perhatikan pada gambar, sudah ada penjelasan tentang kepanjangannya, kemudian isinya apa, dan juga persentasenya yang akan saya bahas satu persatu. Ini sudah saya urutkan. I adalah introduction, M adalah methods, R results, D discussion, C conclusion, A acknowledgement, dan yang terakhir references. Dimulai dari bagian yang paling atas setelah judul, identitas penulis, abstrak, keywords, itu bagian yang lain sebagai bagian permulaan, tapi bagian intinya yaitu dimulai dengan introduction atau pendahuluan yang isinya latar belakang masalah, kemudian landasan teoritis, dan literatur review yang relevan. Komposisinya, teman-teman, tolong benar-benar diingat, ini hanya kurang lebih 20%. Yang sering saya temukan sebagai reviewer artikel di beberapa jurnal, banyak sekali penulis yang menghabiskan space terlalu banyak untuk pendahuluan. Padahal tidak lebih dari 20% dari keseluruhan bagian artikel hingga conclusion atau bagian kesimpulan pendahuluan harus ditulis. Setelah pendahuluan, masuklah pada bagian metode yang isinya berisi metodologi penelitian itu sendiri atau metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, ditambah secara spesifik misalkan teknik pengumpulan data, teknik analisis data termasuk alat pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Nah, metode ini lebih pendek, hanya sekitar 10% dari keseluruhan artikel. Sepengalaman saya sendiri, saya menulis bagian metode itu seringkali tidak lebih dari 3 paragraf. 3 paragraf itu pun merupakan paragraf yang pendek, yang isinya setiap paragraf kurang lebih hanya 3-5 kalimat. Jadi tidak perlulah berpanjang-panjang dalam menulis metode ini. Justru yang perlu dideskripsikan secara cukup adalah bagian results atau hasil penelitian yang isinya adalah visualisasi data dilengkapi dengan deskripsi. Nanti akan ada video khusus yang membahas tentang ini. Nah, komposisinya cukup banyak, yaitu 25%. Selanjutnya, ini yang justru yang paling penting, yang komposisinya harusnya paling banyak dibanding yang lainnya, yaitu bagian diskusi yang intinya adalah mengkoneksikan antara literatur dan teori yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan ditemukan itu fenomena
atau kejadiannya seperti apa, hasilnya dibenturkan kalau bahasa kasarnya atau dikoneksikan dengan studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan juga teori-teori yang bisa berkaitan dengan hasil tersebut. Nah, komposisinya tolong benar-benar diingat, Anda membutuhkan proporsi kurang lebih 40% pada bagian diskusi ini. Jadi disinilah paling banyak, jangan sampai terbalik, justru kebanyakan di bagian pendahuluan sampai 40%, sedangkan diskusi ada yang tidak sampai kurang lebih 20% dari keseluruhan artikel. Nah, itu sering saya temukan. Kebalik. Jadi pendahuluan secukupnya saja 20%. Nah, silahkan diperbanyak, diperdalam, dimaksimalkan proporsinya pada bagian diskusi ini. Karena bagian ini adalah bagian paling penting yang menunjukkan posisi Anda sebagai penulis dan peneliti dalam menanggapi hasil penelitian. Nah, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini hanya sedikit sekali persentasenya, yaitu hanya 5%, yang berisi selain kesimpulan itu sendiri bisa ditambahkan implikasi dan keterbatasan penelitian. Bahkan beberapa selingkung jurnal itu meminta kesimpulan ini hanya satu paragraf. Nah, silahkan dicek ketika ingin submit ke jurnal tertentu, ketentunya seperti apa. Tapi menurut saya, ya secukupnya, boleh satu paragraf, boleh 2 atau 3, yang penting komposisinya itu kurang lebih hanya 5%. Nah, selanjutnya, ini sebetulnya sifatnya opsional, tapi seringkali ada dan beberapa jurnal meminta, yaitu acknowledgement atau ucapan terima kasih. Nah, di sini tidak diperhitungkan persentasenya, bahkan ucapan terima kasih ini seringkali hanya 1 atau 2 kalimat yang diperlukan, makanya tidak perlu diperhitungkan. Begitu juga bagian terakhir, referensi. Referensi tidak diperhitungkan persentasenya. Jadi inti komposisi persentase itu dihitung mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Namun, yang paling penting yang ingin saya sampaikan dalam menulis referensi, silahkan dicek kembali selingkung jurnal, dipastikan teman-teman menulis sesuai dengan gaya yang berlaku. Nah, stylenya banyak sekali, namun yang paling umum yang sering digunakan adalah APA style. Nah, sekarang sudah sampai edisi atau versi yang ke-7, yang sebelumnya itu baru sampai 6, nah sekarang sudah masuk 7 ini yang terbaru. Ada beberapa perbedaan, nah, silahkan dicek lebih lanjut atau supaya mudah bisa menggunakan software penulisan referensi seperti Zotero, Mendeley, dan lain sebagainya untuk memudahkan penulisan referensi. Sebagai penutup, teman-teman, meskipun ini bermula dari kiri ke kanan, mulai introduction hingga kesimpulan sampai referensi, pada praktek penulisannya tidak harus urut seperti ini. Ada yang memulai dengan menulis hasilnya terlebih dahulu, ada yang menuliskan metodenya terlebih dahulu, ada juga pendahulunya terlebih dahulu. Itu tergantung kecenderungan teman-teman, kebiasaannya seperti apa. Tidak harus, sekali lagi tidak harus dimulai introduction-nya dulu, pendahulunya dulu lengkap, baru lanjut ke metode, lanjut ke hasil, lanjut ke diskusi, dan seterusnya. Tidak. Jadi ini sangat fleksibel gaya penulisannya, tapi kalau saya sendiri biasanya saya mulai dengan visualisasikan dan mendeskripsikan data, kemudian menulis metode, lanjut ke depan lagi menulis pendahuluan, baru ke belakang diskusi, konklusi, dan
referensi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di serial video penulisan akademik berikutnya.